Yang kelima, peserta dapat menggunakan background penyuluhan dengan link yang telah dibagikan oleh fasilitator jika memungkinkan. Dan di sini kami juga ada door prize bagi masing-masing satu peserta yang mampu memberi pertanyaan, peserta yang mampu menjawab pertanyaan, dan peserta dengan hasil post-test yang tertinggi. Dan ada juga e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Baiklah, itu tadi mekanisme agar webinar ini dapat berjalan dengan semestinya. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kepada Irman Tabroni Escape dapat memimpin doa. Kepada Irman Tabroni Escape dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang Muslim, saya akan pandu, dan untuk yang non boleh menyesuaikan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wasi'an wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada siang hari ini kami melaksanakan webinar kekuatan jiwa ya Allah. Berilah keberkahan dalam kegiatan kami ini ya Allah. Lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuntun dan bimbinglah kami agar tetap di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada Irman Tabroni Escape. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya serahkan acara ini kepada moderator kita, yakni Devani Intan Aldila Escape. Kepada Devani Intan Aldila Escape dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC, yaitu rekan nurse muda Muhriani Escape. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini, perkenalkan nama saya Devani Intan Aldila selaku moderator pada siang hari ini, yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini, pada kegiatan kita siang hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama ialah sesi tanya jawab, maksud saya adalah sesi penyampaian materi oleh pemateri, dan juga sesi demonstrasi oleh demonstrator kita, yaitu rekan nurse muda, Indah Pratiwi Escape, dan juga Amelia Yodandi Putri Escape. Baik, bagi
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan peserta webinar pada siang hari ini, jika memiliki pertanyaan selama pemateri menyampaikan materi dan juga demonstrator mempraktekkan demonstrasinya, dapat memberikan atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang telah disediakan atau yang ada tertera di Zoom ini ya Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para peserta webinar pada siang hari ini. Baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh MD kita tadi bahwa COVID-19 adalah merupakan suatu wabah atau pandemi, di mana pandemi ini ialah wabah pada yang menyebar pada skala yang lebih besar, di mana untuk COVID ini dapat menyebabkan tidak hanya berdampak kepada fisik pada individunya, namun juga dapat berdampak kepada psikologis atau pada kejiwaan. Salah satunya yaitu adalah kecemasan. Nah, di sini makanya kami mengangkat tema atau judul kami itu mengenai penanganan kecemasan pada masa pandemi COVID-19. Sekali lagi kami sampaikan, selamat datang di webinar Keperawatan Jiwa dengan judul Penanganan Kecemasan pada masa pandemi COVID-19. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah saya akan lanjutkan atau saya akan sampaikan kepada pemateri kita, yaitu kepada nurse muda Indah Pratiwi Escape dan juga demonstrator kita, rekan nurse muda Amelia Yodandi Putri Escape, dipersilahkan. Baik, untuk peserta webinar diingatkan sekali lagi untuk dapat mengisi link absensi yang telah dikirimkan oleh fasilitator di room chat. Dan boleh kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita dapat aktif nanti jika ada pertanyaan oleh peserta kepada nurse muda. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan dulu di sini. Saya Indah Pratiwi Escape. Di sini saya sebagai pemateri, dan nanti ada teman dan rekan saya, Amelia Yodandi Escape, sebagai demonstrator. Nah, sebelumnya baik Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya mungkin sudah tahu apa itu kecemasan, dan mungkin saat ini Bapak dan Ibu sedang mengalami kecemasan. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan apa itu kecemasan secara teori dan bagaimana cara kita untuk menanganinya. Oke, next kita mulai. Apa sih itu kecemasan? Kecemasan adalah rasa yang tidak jelas, yang disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, menyendiri, dan ketidakamanan. Hal ini biasanya dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan adanya pengalaman baru. Dan apabila mungkin saat ini Bapak dan Ibu mengalami rasa takut, mungkin gara-gara hal yang tidak diketahui, atau mungkin gara-gara hal yang baru, berarti Bapak dan Ibu bisa jadi saat ini sedang mengalami kecemasan. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, faktor penyebab kecemasan itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor individu dan juga faktor di luar individu. Nah, untuk faktor individu itu dibagi lagi menjadi faktor usia, ada pengalaman, ada konsep diri, dan juga peran. Lalu untuk faktor yang di luar individu atau di luar dari diri kita sendiri, itu bisa jadi ada kondisi medis karena penyakit, lalu ada faktor tingkat pendidikan, ada akses informasi adaptasi, dan juga mengenai tingkat sosial dan ekonomi. Nah, bagaimana sih tanda dan gejala kecemasan tersebut? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini,
Kalau misalnya ada beberapa yang menjadi yang Bapak dan Ibu alami, itu bisa jadi sebagai tanda dan gejala kecemasan. Ini contohnya salah satunya seperti berkeringat, tangan gemetar, sakit kepala, sulit tidur, gelisah, bahkan mual dan muntah, tidak nafsu makan, dan mengakibatkan aktivitas terganggu. Itu juga merupakan tanda dan gejala dari kecemasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat dari kecemasan tersebut. Di sini ada 4 tingkat. Yang pertama itu ada tingkat yang pertama adalah kecemasan ringan, di mana kecemasan ini dialami akibat kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kecemasan ini tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan, dan tingkah laku yang kita atau perilaku kita itu masih bisa kita sesuaikan sesuai dengan situasi. Nah, untuk tingkat yang kedua itu adalah kecemasan sedang. Biasanya pada saat mengalami kecemasan ini, fokus kita itu pada masalah yang sedang kita hadapi. Mulai mengalami kelelahan, lalu denyut jantung dan pernapasan meningkat, konsentrasi mulai menurun, bahkan Bapak Ibu juga mulai merasa mudah tersinggung, mudah marah, mudah lupa, bahkan juga bisa mudah menangis. Nah, pada tahap ini Bapak dan Ibu itu biasanya sudah mengalami kecemasan sedang. Nah, untuk tingkat yang ketiga, itu adalah kecemasan berat. Pada masa ini, Bapak Ibu mengalami kecemasan dan hanya fokus pada satu hal, yaitu sumber kecemasan yang Bapak Ibu rasakan, sehingga tidak dapat berpikir lagi tentang hal-hal lainnya. Jadi sudah fokus pada sumber masalah tersebut. Pada masa kecemasan berat ini, Bapak Ibu merasakan mual, bisa muntah, tidak dapat tidur, bahkan pusing dan sakit kepala. Nah, pada tingkat 4 dan tingkat terakhir, itu kecemasannya sudah panik, pada tahap panik. Pada tahap ini pikiran sudah mulai tertutup dan sudah tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberi pengarahan. Pada saat panik ini kita mengalami hilang kendali terhadap diri dan bahkan respon tubuh itu seperti berteriak, menjerit, mengalami halusinasi dan pucat. Nah, bagaimana sih cara kita menangani kecemasan? Di sini saya akan menjelaskan 2 teknik untuk menangani kecemasan. Yang pertama itu teknik relaksasi segitiga pernapasan atau triangle breathing, dan teknik relaksasi otot progresif. Teknik relaksasi segitiga pernapasan merupakan teknik yang sangat bermanfaat untuk merelaksasikan tubuh, sehingga mampu mengurangi kecemasan. Lalu teknik yang kedua merupakan teknik relaksasi otot progresif. Teknik ini adalah latihan yang mengencangkan dan mengendurkan otot sambil nafas dalam dari otot muka sampai otot kaki. Jadi pada relaksasi otot progresif ini, ada 11 otot di tubuh yang akan kita latih untuk relaksasi. Relaksasi otot progresif ini berguna untuk merelaksasikan semua otot tubuh agar kecemasan kita dapat berkurang. Nah, bagaimana cara melakukan teknik ini? Di sini rekan saya Amelia Yodandi Putri Escape akan mendemonstrasikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bagaimana untuk melakukannya. Jadi kepada Amelia Yodandi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait teknik relaksasi untuk mengatasi kecemasan. Jadi saya akan menjelaskan 2 teknik. Langsung saja kita masuk pada teknik yang pertama. Teknik pertama ini bernama teknik relaksasi segitiga pernapasan. Sebelumnya kenapa teknik ini dinamai teknik relaksasi segitiga pernapasan? Itu karena setiap langkah-langkahnya menggunakan prinsip hitungan 3 detik. Jadi, teknik ini menggunakan prinsip tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Langsung saja kita praktekkan ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan bisa sambil bersama-sama mengikutinya. Nah, untuk yang pertama, ini relaksasi segitiga pernapasan. Jadi, kita ambil nafas selama 3 detik. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Lalu kita tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Lalu kita hembuskan dari mulut secara perlahan selama 3 detik.
1, 2, 3. Nah, jadi tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas masing-masing selama 3 detik. Nah, untuk langkah-langkah tadi bisa diulangi sebanyak 3 kali. Mungkin kita coba ulang sekali lagi ya Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas selama 3 detik. 1, 2, 3. Lalu kita tahan nafas selama 3 detik. 1, 2, 3. Lalu kita hembuskan selama 3 detik. 1, 2, 3. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menghitungnya dalam hati sambil bernafas. Nah, itu untuk teknik relaksasi segitiga pernapasan. Jadi kita evaluasi lagi hasilnya. Yang tadinya kita mungkin merasa cemas, mungkin kita akan merasa lebih rileks dengan teknik relaksasi segitiga pernapasan ini. Langkah-langkah tadi diulangi sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teknik relaksasi yang kedua, yaitu teknik relaksasi otot progresif. Jadi, teknik relaksasi otot progresif ini adalah merilekskan 11 otot yang ada di tubuh kita, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi, mungkin kita akan masuk ke langkah yang pertama ya Bapak dan Ibu. Untuk langkah yang pertama, ini adalah latihan pada otot mata dan otot dahi. Untuk semua prinsipnya ini adalah tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Nah, jadi yang pertama itu untuk mata dan dahi yang kita lakukan adalah kita tarik nafas sambil kita mengencangkan pada bagian otot yang ada di dahi dan di mata. Mungkin Bapak dan Ibu bisa sambil mempraktekannya. Yang contohnya saya ada di gambar. Jadi kita praktek langsung ya Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas sambil kita kencangkan otot yang ada di dahi dan di mata. Rasakan tarikannya, lalu kita hembuskan. Nah, itu akan terasa otot di mata dan dahi itu seperti tertarik, lalu kita tahan nafas, dan pada saat kita membuang nafas melalui mulut secara perlahan, itu akan kita rasakan relaksasi atau rileks pada bagian otot mata dan dahi kita tadi. Nah, untuk otot yang kedua itulah adalah otot pada latihan pipi. Nah, untuk pipi ini yang pertama adalah pipi kita gembungkan. Kita tarik nafas, sambil memberikan udara pada bagian pipi sehingga pipi berbentuk menggembung. Seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu kita buang, terasa tarikannya pada tulang pipi ya Bapak dan Ibu. Kita ulang sekali lagi Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas, lalu kita buang. Nah, setelah digembungkan, maka sekarang kebalikannya, yaitu kita kempotkan. Caranya sama Bapak dan Ibu, kita tarik nafas, tapi arahnya tidak dikedalamkan ya Bapak dan Ibu. Kita langsung coba Bapak dan Ibu. Kita buang. Kita ulang sekali lagi Bapak dan Ibu. Lalu kita buang. Nah, setelah digembungkan, dikempotkan, itu masing-masing dilakukan sebanyak 4 kali. Untuk otot selanjutnya adalah untuk mereview lagi Bapak dan Ibu. Tadi pertama adalah otot mata dan dahi. Yang kedua adalah otot di pipi. Nah, yang ketiga adalah otot pada mulut. Nah, dengan cara pada mulut ini kita yang pertama mencucu atau seperti mulut manyun ke abu. Kita tarik nafas. Mulut kita ke arah atau condong ke depan, lalu kita hembuskan nafas. Kita rasakan tarikan-tarikan di arah otot-otot yang di bagian otot-otot yang ada di mulut. Lalu kita ulangi Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas, lalu kita hembuskan. Kita rasakan tarikan dan relaksasinya. Nah, itu untuk mencucu dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, setelah mencucu, kita lakukan latihan otot untuk mulut nyengir. Yang pertama, caranya sama Bapak dan Ibu, kita tarik nafas, cuman bedanya mulut kita seperti tersenyum lebar. Bapak dan Ibu, kita tarik nafas, dilepaskan aja Bapak dan Ibu. Nah, kita tahan lalu kita hembuskan dengan secara perlahan dari mulut. Kita ulang Bapak dan Ibu. Nah, terasa. Ini juga bisa dilakukan pada saat misalnya Bapak dan Ibu sedang emosi. Jadi untuk merelaksasikan atau menetralisir keadaan emosi kita, bisa kita lakukan teknik yang satu ini. Nah, selanjutnya, latihan selanjutnya adalah otot pada tengkuk. Pada bagian tengkuk dan leher yang terasa akan pada bagian leher belakang serta di leher depan. Nah, caranya adalah
Mungkin saya akan menghadap ke samping agar Bapak dan Ibu bisa melihat posisinya. Nah, kita arahkan dulu muka kita ke arah bawah atau menghadap ke bumi. Nah, setelah itu kita tarik nafas hingga kepala kita terangkat mengenai dada. Kita tarik nafas. Kita hembuskan pada saat kepala kita menghadap ke atas. Kita ulang ya Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas dari bawah. Kita hembuskan. Jadi prinsipnya itu dari bawah kita tarik ke atas lalu kita hembuskan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah tadi bisa dilakukan sebanyak 4 kali juga. Kalau kita evaluasi hasilnya. Nah, setelah tengkuk dan leher, kita pindah ke bahu. Untuk bahu ini gerakannya adalah bahu kita sejajar, lalu kita tarik nafas yang dalam sekali sampai bahu terangkat. Usahakan bahu bisa mencapai bawah telinga kita. Lalu kita tahan dan kita hembuskan. Kita angkat pada bagian bahu kita sebisa kita Bapak dan Ibu. Seperti pada gambar. Kita ulang lagi Bapak dan Ibu, bisa sambil mengikutinya bersama-sama. Tarik nafas, angkat bahu. Nah, terasa tarikan pada bahu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah otot latihan tangan. Mungkin saya akan kita letakkan tangan kita pada sandaran di lutut dan di paha kita. Nah, kita letakkan tangan kita di pangkuan kita. Lalu kita tarik nafas. Sembari kita menarik nafas, tangan kita terangkat dan berbentuk mengepal seperti ini. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita dalam keadaan rileks. Nah, kita tarik nafas. Nah, kita turunkan lagi. Pada saat membuang nafas, tangan kembali ke posisi semula. Kita tarik nafas, atau bisa juga kita lengkupkan seperti ini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau begini, lebih terasa tarikannya Bapak dan Ibu. Nah, kita hembuskan nafas. Maka akan terasa otot-otot tangan kita berkontraksi dan berelaksasi. Selanjutnya adalah latihan otot dada. Untuk latihan otot dada ini, kita melakukannya cuman tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas, tetapi dada kita dibusungkan. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita lebih mencondongkan dada kita ke arah depan, seperti pada gambar. Kita tarik nafas, lalu kita hembuskan secara perlahan. Jadi dada kita akan lebih terangkat dari posisi semula. Kita ulang ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa merasakan tarikan pada otot-otot kita. Nah, setelah relaksasi, pada otot dada kita lanjut ke otot perut. Nah, pada bagian otot perut ini, kita tarik nafas, hingga pada tarikan nafas kita itu perut kita menggembung ke arah depan. Kita langsung ya Pak dan Ibu, kita contohnya. Kita tarik nafas, terangkat bagian perut kita, lalu kita hembuskan. Seperti itu kita ulang lagi Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas. Nah, terasa ya Bapak dan Ibu, perut akan lebih bulat ke depan dan akan lebih besar pada saat dikontraksikan. Selanjutnya adalah latihan meregangkan otot punggung. Kalau otot punggung ini sama dengan otot dada tadi, yang membusungkan dada, tetapi punggungnya lebih dilengkungkan. Jadi contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas. Nah, punggung kita akan membentuk lengkungan seperti ini. Kita buang nafas. Kita ulang lagi Bapak dan Ibu. Nah, maka akan terangkat bagian dada ke depan dan punggung lebih melengkung. Seperti itu Bapak dan Ibu. Langkah-langkah tadi bisa dilakukan sebanyak 4 kali juga. Selanjutnya adalah latihan latihan otot bokong. Nah, untuk latihan otot bokong ini mungkin tidak akan didemonstrasikan, tapi akan saya visualisasikan mungkin. Jadi kita tarik nafas,
kita tarik nafas. Jadi otot-otot pada bagian bokong itu akan mendekat seperti sedang menjepit kertas. Jadi dia akan mendekat seperti ini. Nah, gitu. Kita rasakan. Begini ya Bapak dan Ibu. Kita rasakan lagi. Kita tarik nafas. Nah, lalu hembuskan secara perlahan. Jadi otot-otot di bokong akan kencang dan pada saat relaksasi akan kembali seperti semula. Langkah-langkah tadi bisa dilakukan sebanyak 4 kali juga. Nah, yang terakhir adalah latihan otot kaki. Kalau untuk latihan otot kaki ini, ada 2 arah. Yang pertama kita lakukan kaki mengarah ke badan, dan kaki mengarah menjauhi badan. Mungkin untuk yang pertama, begini Bapak dan Ibu. Jadi kita luruskan kedua kaki, bisa sambil duduk, atau bisa sambil yang selanjutnya seperti ini. Lalu, kita luruskan seperti di gambar bisa Bapak dan Ibu lihat. Nah, kita luruskan kedua kaki, kita tarik nafas sambil kaki didekatkan ke arah badan atau diangkat. Lalu kita hembuskan nafas secara perlahan. Nah, kaki akan berelaksasi seperti semula. Kita ulangi lagi Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas sambil kakinya didekatkan. Lalu kita hembuskan nafas. Nah, itu untuk telapak kaki mengarah ke badan kita. Selanjutnya adalah telapak kaki mengarah menjauhi badan kita. Prinsipnya sama, tetapi kaki kita akan menukik ke bawah. Begini Bapak dan Ibu. Jadi kita tarik nafas, kaki kita akan terlihat seperti lurus, lalu kita hembuskan nafas. Kita ulangi Bapak dan Ibu. Kita tarik nafas, lalu kita hembuskan nafas. Nah, kaki akan berelaksasi dan kembali ke posisi seperti semula. Baik, itu langkah-langkah tadi juga bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, setiap langkah-langkahnya bisa dilakukan rutin sebanyak 3-4 kali per hari. Apalagi pada saat bapak-bapak dan ibu-ibu sedang merasakan kecemasan atau sedang merasa deg-degan, itu bisa dilakukan untuk teknik-teknik relaksasi seperti tadi. Atau mungkin pada saat bapak dan ibu sedang di luar rumah yang tidak bisa bergerak sebebasnya, mungkin cuma bisa tadi dilakukan teknik relaksasi segitiga pernafasan yang cuma tarik nafas 3 detik, tahan nafas 3 detik, dan hembuskan nafas 3 detik. Baiklah, itulah tadi teknik-teknik yang dapat membantu dalam mengurangi kecemasan atau mengatasi kecemasan. Sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Gimana, Josh? Baik, terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Nurse Muda Indah Pratiwi Escape, dan juga demonstrator kita, yaitu rekan Nurse Muda Amelia Yodandi Putri Escape. Baik, kita buka sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab dan juga diskusi antara peserta dengan Nurse Muda. Baik, kepada para peserta, ada yang memiliki pertanyaan, bisa menyampaikannya melalui room chat, atau dapat juga mengaktifkan kameranya untuk kita dapat berinteraksi. Mungkin Bapak, Ibu, peserta webinar pada siang hari ini. Baik, mungkin para pesertanya sedang memikirkan jawabannya, atau mungkin penjelasan dari Nurse Mudanya sudah paham semua ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini. Baik, kalau begitu kita kembalikan lagi, atau kita kembalikan keadaannya. Mungkin kami, sepertinya nih ada yang izin bertanya, Bu, dari Devri Edison. Iya Bapak, boleh bertanya? Oh, nih ada Tiara yang lebih cepat lagi. Boleh kepada Ibu Tiara Indriani Deslani Escape. Assalamualaikum.
Perkenalkan, saya Tiara Indrian Deslani, mahasiswa Nurse Muda Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Jadi saya bercerita sedikit. Akhir-akhir ini saya merasakan cemas seperti mual muntah, tangan berkeringat karena sekarang saya dalam stase keperawatan dasar di salah satu rumah sakit swasta. Saya cemas karena saya takut terinfeksi COVID-19 selama dinas di sana. Setiap berinteraksi, jadi untuk mengurangi kecemasan yang saya alami itu, apakah setiap hari sebelum tindakan saya melakukan 2 tindakan seperti yang teman-teman katakan tadi atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Tiara Indrian Deslani. Sepertinya sama nih sama kita ya, rekan-rekan nurse muda. Mungkin dapat dibantu jawab oleh rekan-rekan nurse muda lainnya untuk pertanyaan oleh rekan kita, yaitu Tiara Indrian Deslani. Selain itu, Baik, mungkin para rekan nurse mudanya sedang terkendala jaringan. Mungkin saya akan bisa menjawabnya di sini. Yang dialami oleh rekan Tiara Indrian Deslani ini merupakan salah satu tanda dan gejala dari kecemasan. Nah, untuk menguranginya tadi, apakah saya setiap hari sebelum tindakan saya melakukan 2 tindakan seperti tersebut yang tindakan telah dipraktekkan tadi? Nah, tindakan tadi boleh dipraktekkan oleh rekan Tiara. Namun kan ini kalau untuk teknik relaksasi segitiga pernafasan itu mungkin bisa dilakukan mungkin ketika rekan Tiara sedang jalan atau lagi duduk atau lagi menunggu pasien di rumah sakit, mungkin bisa untuk mengurangi kecemasan itu gitu kan rekan Tiara. Dan untuk teknik relaksasi otot progresifnya juga bisa dilakukan karena ini kan juga tidak memerlukan ruangan yang cukup atau harus tidur, kita harus duduk atau lain sebagainya. Mungkin untuk tindakannya ini bisa dilakukan oleh rekan Tiara. Kepada nurse muda mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Tiara Indrian Deslani. Dipersilahkan. Ya, moderator izin menambahkan sedikit. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Tiara yang telah memberikan pertanyaan. Ya, kalau mungkin sama halnya ya dengan kita saat ini sekarang, bedanya mungkin Tiara sekarang sudah berada pada rumah sakit, di rumah sakit dalam melakukan praktek profesi. Nah, sebagaimana yang dijelaskan rekan saya tadi, Devani Intan, bahwasannya untuk teknik tarik nafas dalam ini dan juga otot progresif ini bisa kita lakukan. Baik, boleh Tiara lakukan sebelum melakukan dinas atau saat sedang istirahat pada saat dinas, seperti itu bisa Tiara lakukan. Nah, untuk otot progresif sendiri kan dia memiliki beberapa otot ataupun beberapa gerakan yang mungkin memerlukan ketenangan dan juga fokus untuk melakukan otot progresif tersebut. Tetapi ya jika misalnya Tiara melakukannya pada jam istirahat, misalnya seperti itu pada saat jam dinas, mungkin pada otot bagian mana saja yang bisa Tiara lakukan, seperti tangan mungkin bisa dilakukan pada saat itu, dan beberapa otot lainnya mungkin bisa Tiara praktekkan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada rekan nurse muda, yaitu rekan Dinda Ayu Lestari Escape. Dan juga baik, ya. Baik, mungkin ada dari nurse muda yang lain untuk menambahkan, dipersilakan kepada nurse muda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan juga, jadi tadi selain melakukan teknik yang 2 tadi, di sini Tiara atau rekan Tiara juga bisa menambahkan dengan meningkatkan kekebalan tubuh. Contohnya itu dengan cara kita makan makanan yang bergizi dan berseimbang, tidur yang cukup, juga bisa berolahraga, menghindari merokok, dan juga tidak meminum minuman keras. Jadi makan yang bergizi begitu. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih kepada moderator.
terima kasih kepada rekan nurse muda Indah Pratiwi Eskep. Bagaimana rekan Tiara Indrian Deslani, apakah penjelasannya sudah cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Mungkin bisa dipersilahkan untuk bertanya melalui room chat atau bisa, oke, baik, terima kasih semuanya. Oke, sepertinya sudah puas ya. Baik, sepertinya ada lagi nih yang bertanya kepada Bapak Devri Edison. Tadi ada yang bertanya, izin bertanya Bu. Ya boleh Bapak, boleh dikirim pertanyaannya atau bisa mengaktifkan kameranya Pak. Juga dipersilakan kepada peserta webinar pada siang hari ini, boleh peserta yang lain untuk bertanya atau masih ada yang belum paham atau masih ada yang mengganjal. Nah ini ada yang bertanya dari Rahmat Nofriansyah. Izin bertanya, yang pertama, untuk latihan nafas dalam dapat diindikasikan untuk tingkat kecemasan apa saja? Apakah pada tingkat panik masih bisa, sertakan dasar ilmiah jika ada? Untuk yang pertanyaan kedua, untuk ROP, adakah standar bak terkait urutan gerakannya? Memang mesti dari bagian kepala, yaitu mata atau dahi, dan terakhir kaki, atau itu sekedar untuk memudahkan saja diurut dari atas ke bawah? Atau sebenarnya boleh saja memulai dari melatih otot tangan? Jika memang ada standarnya, boleh sertakan dasar ilmiahnya, jurnal atau artikel ilmiah yang mendukung. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Rahmat Nofriansyah. Mungkin kepada rekan-rekan nurse muda boleh menjawab pertanyaan dari Bapak atau rekan Rahmat Nofriansyah, dipersilahkan. Itu gerakannya baik. Mengenai latihan napas dalam itu bisa dilakukan pada tingkat kecemasan yang ringan dan sedang. Sedangkan untuk berat dan panik itu sudah tidak bisa dilakukan teknik napas dalam ya. Jadi lebih baiknya itu menggunakan yang namanya biasanya menggunakan terapi obat atau ya terapi obat. Ya, nih. Ini dia tuh di sini ya. Nah. Beloknya ke sana. Baik, terima kasih kepada nurse muda Indah. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua bisa kepada nurse muda lainnya bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kita, yaitu rekan Rahmat Nofriansyah. Dipersilahkan. Bun. Lagi. Izin menjawab, moderator. Iya, dipersilakan kepada nurse muda Kris Monica. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaannya tadi yang nomor 2 ya. Untuk ROP itu urutannya, mengenai urutannya. Jadi berdasarkan materi ataupun pembelajaran dari yang ditaja oleh Budi Anakeliat, yaitu profesor dari Universitas Indonesia dari keperawatan jiwa, di sana menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan ROP ini memang dimulai dari kepala, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, ini kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita supaya lebih berurutan dan kita menjadi lebih ingat gitu kan, mudah untuk dilakukan nantinya dalam melaksanakan ROP ini, relaksasi otot progresif ini. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ini nantinya dapat memudahkan kita dalam melaksanakan terapi ataupun relaksasi otot progresif ini. Terima kasih kepada moderator. Ya, tunggu. Baik, terima kasih kepada nurse muda Kris Monica Alivia Eskep. Itu pertanyaan, jawaban dari kami ya rekan siapa tadi namanya? Rekan Rahmat.
Baik, terima kasih kata Syukron. Oke, sama-sama. Ini ada lagi pertanyaan dari Universitas Riau Siti Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Wahidah, mahasiswa profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Riau 2020. Saya saat ini sedang mengalami cemas saat praktik profesi di masyarakat di masa pandemi seperti ini, termasuk kunjungan keluarga. Saya sudah melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan otot progresif, namun saya rasa tidak cukup untuk mengurangi kecemasan saya. Menurut rekan-rekan, tindakan apa yang dapat kita lakukan selain hal tersebut? Terima kasih. Baik, kepada nurse muda dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan kita, yaitu rekan Siti Wahidah. Dipersilahkan. Baiklah, saya Melaidani Putri akan menjawab pertanyaan dari Siti Wahidah. Saudara Siti Wahidah, mungkin saudara sudah melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan otot progresif tadi, tapi saudara masih merasakan kecemasan. Nah, sebenarnya selain yang teknik 2 tadi, ada banyak teknik lain untuk mengatasi kecemasan itu sendiri. Salah satu dan salah lainnya adalah misalnya terapi murotal Al-Quran. Jadi itu caranya adalah bisa saudara baca Al-Quran dan ya mendengarkan Al-Quran dan merasakan sentuhan. Kalau misalnya kita biasa merasakan sentuhan dan merasakan relaksasi dari batin dan raga kita yang terdalam. Nah, terus setelah murotal Al-Quran mungkin bisa terapi relaksasi musik atau hal-hal yang membuat saudara enjoy terhadap sesuatu. Jadi misalnya saat tegang, pada saat mendengarkan musik bisa jadi menurun ketegangannya, itu bisa saudara lakukan. Selain itu ada juga teknik yang namanya hipnosis 5 jari. Nah, di mana bisa membayangkan hal-hal yang membuat saudara Siti Wahidah bisa tenang, lebih rileks, dan melupakan ketegangan-ketegangan dan kecemasan yang dirasakan sebelumnya. Baiklah, itu beberapa teknik lain yang bisa diaplikasikan seandainya teknik yang tadi belum cukup mempan untuk mengatasi kecemasan saudara. Baiklah, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada rekan nurse muda Amelia. Untuk mengatasi rasa kecemasan ini juga kita tidak pernah lupa untuk tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan. Dan juga selain dari terapi atau intervensi atau tindakan seperti tarik nafas dalam, otot progresif, ataupun dengan cara spiritual, ataupun juga dengan distraksi lainnya, juga tetap harus kita meningkatkan imun tubuh kita dengan cara mungkin makan makanan yang bergizi, memakan buah, sayur, dan juga yang kaya vitamin C, dan juga jangan lupa untuk kita berjemur. Nah, ini kan Siti Wahidah lagi terjun di masyarakat nih kan, karena kita mungkin lebih sering kontak dengan masyarakat, makanya jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, untuk juga mengurangi atau dari proteksi dari segi fisiknya, dan juga dapat juga mengimplementasikan atau mengaplikasikan teknik-teknik relaksasi di bagian kejiwaannya seperti teknik relaksasi ataupun distraksi yang lainnya begitu. Baik, terima kasih. Kepada peserta lainnya, ada yang masih ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang diberikan. Baik, mungkin untuk saat ini kami dari Nurse Muda Fakultas Keperawatan yang akan memberikan pertanyaan nih kepada peserta yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini. Baik, pertanyaannya, nanti pada peserta boleh memberikan jawabannya dengan cara mengaktifkan videonya dan juga suaranya untuk menjawab pertanyaan dari nurse muda. Kami memiliki 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, adakah peserta dari webinar ini dapat menjelaskan tanda dan gejala dari kecemasan yang telah disampaikan materinya tadi oleh nurse muda Indah Pratiwi? Kepada peserta kami persilahkan.
tentunya awalnya sampai dua. Baik, sepertinya Siti Wahida ingin menjawab pertanyaan dari nurse muda. Baik, boleh dipersilakan kepada Siti Wahida. Jadi masing-masing orang beda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menjawab. Yang pertama kita berkeringat, kemudian berdebar, kemudian tremor lebih sering tremor sih, kemudian berkeringat, berdebar. Mungkin itu saja yang dapat saya tahu. Maaf sebelumnya baterai saya tinggal 1%. Oke, baik. Terima kasih kepada Siti Wahida yang telah menjawab pertanyaan dari nurse muda. Mungkin ada lagi dari peserta webinar yang ingin menambahkan jawabannya terkait dengan tanda dan gejala atau ciri-ciri orang yang mengalami kecemasan. Boleh dipersilahkan. Boleh juga melalui room chat untuk mengetiknya jika ada masalah di kameranya atau masalah pada teknisnya. Dipersilakan. Baik, ini juga ada jawaban dari Bapak Devi Edison, tanda dan gejala dari kecemasan, yaitu mual, muntah, pusing, tangan gemetar, sulit tidur, dan sulit beraktivitas. Nah, baik sekali ya Bapak, sepertinya ini sudah paham terkait dengan kecemasan. Mungkin kepada para fasilitator boleh diberikan pujian kepada Bapaknya, bagus sekali ya Bapak, dan juga kepada Siti Wahida tadi juga sudah benar dalam menjawabnya. Nah, pertanyaan yang kedua, itu adalah terkait dengan demonstrasi atau demonstrator yang telah didemonstratorkan oleh Amelia Yodandi. Itu yaitu pertanyaannya, kepada peserta, adakah yang bisa meredemonstrasikan atau melakukan atau mencontohkan ulang gerakan dari teknik relaksasi otot progresif. Nah, kalau untuk melakukan ulang ini mungkin kepada pesertanya boleh mengaktifkan kameranya. Oke, kepada peserta boleh dijawab. Yang kamu tambah nyambung terus langsung semuanya. Nah, dikasih dulu. Nah, Baik, mungkin diingatkan lagi kepada para peserta webinar, kita memiliki door prize. Nah, door prize ini mungkin akan diberikan kepada salah satu atau salah tiga dari peserta yang mampu menjawab pertanyaan dari nurse muda, mampu memberikan pertanyaan, dan juga memberikan nilai postes yang tertinggi. Nah, kepada bapak-bapak, ayo dijawab pertanyaannya. Mungkin kalau yang kurang masih lupa-lupa tentang teknik relaksasi otot progresifnya, boleh yang teknik relaksasi segitiga pernafasannya boleh Bapak Ibu untuk dicontohkan atau dipraktekkan. Oke, sepertinya Ibu Welly tadi sudah mengaktifkan kameranya. Boleh Ibu dipraktekkan atau dicontohkan lagi teknik relaksasi nafas dalam atau segitiga pernafasannya, Ibu? Tante aku dia nggak tahu apa-apa tuh. Aduh ya Allah, pening mataku.
Baik, mungkin Ibu Weli Siska ada terkendala jaringan atau yang lainnya. Kepada peserta lainnya boleh berpartisipasi atau ingin mencontohkan kembali mengenai teknik-teknik yang telah diajarkan oleh nurse muda. Mungkin kepada Bapak kami, Bapak Budi Santoso, yang ingin atau berkenan Pak untuk meredemonstrasikan ulang Pak. Oke, baik. Sepertinya Pak Budi sudah keluar. Siapa? Tengku Rahman. Baik, sepertinya para peserta kita nih mungkin lagi ada kesibukan lainnya sehingga oke, baik, sepertinya ada peserta yang baterainya low. Mungkin ingin menjawab, tapi mungkin baterainya lagi low ya peserta. Mungkin untuk pertanyaannya kita ganti untuk apa manfaat dari kita melakukan teknik relaksasi yang telah diajarkan oleh nurse muda tadi. Mungkin untuk jawabannya boleh disampaikan di kolom chat kepada para pesertanya. Baik, mungkin kepada Pak Rahmat dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh nurse muda. Iya. Nah, ini sepertinya sudah ada jawaban dari Bapak Devri. Itu manfaatnya ialah mengurangi kecemasan. Nah, itu benar ya Pak ya manfaatnya. Mungkin ada lagi dari peserta yang ingin menambahkan jawabannya yang lebih lengkap lagi atau yang lebih lagi, boleh? Ini kepada Tiara Indrian Deslani agar lebih tenang dan tidak terjadi kram pada otot. Boleh, bagus sekali ya rekan Tiara Indrian Deslani. Ada lagi kepada peserta webinar pada siang hari ini yang ingin menjawab pertanyaan yaitu manfaat dari teknik relaksasi yang telah diajarkan oleh nurse muda tadi.
Dari rekan Ayu Anita, yaitu yang pertama untuk menurunkan ansietas, memfasilitasi tidur, mengurangi kelelahan, kram otot, nyeri pada leher dan punggung, menurunkan tekanan darah tinggi, ringan, serta meningkatkan konsentrasi. Wah, bagus sekali. Ada lagi kepada peserta yang ingin menambahkan jawabannya? Terima kasih kepada Bapak Devri Edison, rekan Tiara Indrian, dan juga rekan Ayu Anita atas jawabannya. Nah, baik, sepertinya untuk sesi tanya jawab kita sudah cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sesi pertanyaan masih dilanjutkan, boleh kepada peserta untuk memberikan pertanyaannya melalui room chat sampai acara kita berakhir ini ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan peserta lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kesimpulan dari webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama itu ialah kecemasan merupakan suatu perasaan yang khawatir, perasaan takut yang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi gejala-gejala pada tubuh kita, baik itu gejala psikologis seperti kejiwaan, seperti gejala fisik ataupun gejala psikologisnya seperti tangan gemetar, berkeringat, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Dan juga di mana kecemasan ini dapat juga mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkannya penanganan seperti teknik-teknik untuk mengurangi kecemasan, di mana teknik yang dapat digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti teknik yang telah dijelaskan oleh nurse muda tadi, seperti teknik relaksasi pernafasan, yaitu adalah teknik relaksasi segitiga pernafasan. Yaitu yang kedua ada teknik relaksasi otot progresif. Nah, diharapkan kepada peserta mungkin dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari teknik-teknik yang telah diajarkan oleh nurse muda tadi. Baik, untuk selanjutnya nanti kita ada sesi foto bersama, jadi diharapkan kepada peserta webinar pada siang hari ini dapat mengaktifkan kameranya, nanti yang akan dipandu oleh MC kita. Dan juga nanti juga ada pembagian atau pembacaan pemenang door prize yang telah nurse muda putuskan yang akan dibagikan kepada peserta webinar pada siang hari ini. Baik, untuk penjabaran materi pada siang hari ini terkait dengan penanganan kecemasan pada masa pandemi COVID-19 telah selesai dilakukan. Saya Devani Intan Aldila selaku moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator terbaik kita, Devani Intan Aldila Escape, yang telah memimpin acara kita sampai dengan selesai. Dan alhamdulillah acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Indah Pratiwi Escape dan demonstrator kita, Amelia Yodandi Putri Escape. Semoga apa yang telah mereka sampaikan dapat peserta implementasikan pada kehidupan sehari-hari untuk mengurangi kecemasan. Baiklah, saya ingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi kembali absensi dan link post-test yang telah diberikan fasilitator di kolom komentar. Saya berikan waktu 3 menit untuk mengisi link post-test. Oke, saya juga mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara saya akan mengumumkan 3 peserta yang beruntung dalam mendapatkan door prize. Oke, para peserta dapat mengisi link post-test. Karena bagi
karena salah satu peserta yang beruntung juga mendapatkan door prize bagi nilai post-testnya yang tertinggi. Oke, 2 menit lagi. Satu menit tersisa. Udah. Kita siapa? Kamu ya? Ya, waktu habis. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bersedia mengisi link podcast. Baiklah, cara selanjutnya itu kepada dosen pembimbing nurse muda Fakultas Keperawatan Universitas Riau dapat memberikan tanggapan atau sarannya pada acara kita saat ini. Kepada Ibu Nurse Jumaini, MCAP SPJ, dipersilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Tes, bisa didengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Yang pertama saya ucapkan selamat ya untuk kelompok nurse muda karena acaranya ya dikemas dengan bagus ya dan berlangsung dengan baik. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian juga saya tentu ucapkan juga selamat untuk semua peserta webinar ini ya, karena Bapak Ibu, adik-adik dan mungkin rekan-rekan semuanya di sini ya selamat ya karena bisa bergabung di sini dan sama-sama berdiskusi, sama-sama mendapatkan ilmu yang ya saya rasa pasti ada manfaatnya begitu ya. Baik, jadi di dalam masa pandemi COVID ini memang luar biasa ya dampak yang kita rasakan, baik bagi Bapak Ibu yang mungkin di rumah, di keluarga ya, terlebih lagi untuk tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini kenapa saya tekankan tenaga kesehatan, karena tadi dari pertanyaan yang muncul juga ini banyak muncul dari sebenarnya rekan-rekan nurse muda ya, mahasiswa yang saat ini berperan menjalankan praktek profesi di mana perannya sebagai tenaga kesehatan ya di garda terdepan, yang di rumah sakit ini berhadapan langsung, kontak langsung ya dengan area lingkungan rumah sakit, yaitu udah pasti ya, sudah pasti di sana namanya rumah sakit ini berbagai macam sumber-sumber penyakit ya. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk juga virus corona. Begitu juga mungkin rekan-rekan nurse muda yang saat ini masih menjalani proses profesi yang ada di komunitas ya, juga harus kontak dengan masyarakat, dengan banyak orang ya, yang semuanya sangat beresiko untuk tadi ya terpapar ya, kita mungkin tertular atau sebaliknya kita menularkan, dan itu semua ya pasti menimbulkan kecemasan ya,
menimbulkan kecemasan gitu. Lebih jauh lagi nanti kita pulang ke rumah tentu bagaimana dampaknya kepada keluarga kita di rumah gitu ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh kelompok ya, kemudian dari beberapa diskusi yang disampaikan tadi ini sepertinya diskusi yang memang tadi diangkat ini dari sesama rekan nurse muda ya, baik dari UNRI maupun dari tadi ada Stikes Payung Negeri ya. Ya, barangkali yang dari masyarakat mungkin belum bisa ini ya tergabung dengan kondisi bencana atau pandemi seperti ini ya, kita mau nggak mau ya tetap melangkah ke depan ya, sehingga solusinya alternatifnya kita lakukan secara daring online ini. Nah, mungkin banyak kendala yang dihadapi itu ya. Nah, saya di sini menambahkan saja, walaupun tadi sudah disampaikan oleh nurse muda yang menjadi penyelenggara kegiatan ini ya, bahwa ingat kembali terkait dengan kecemasan ini ya, tingkatannya, levelnya ya, cemas ringan, sedang, berat maupun panik. Di cemas ringan ya tentu kita juga harus ini ya, tadi kalau ada yang menanyakan sudah melakukan 2 hal seperti yang disampaikan oleh kelompok, tapi ternyata rasanya belum teratasi itu. Nah, jadi memang sebenarnya kan banyak cara ya, banyak cara. Nah, karena acara sesi atau alokasi waktu yang terbatas sehingga memang kita membatasi tindakan yang diberikan ya. Tapi untuk di cemas tingkatan 1 ya, ini kan kita waspada kita justru meningkat ya, kewaspadaan kita meningkat. Nah, kewaspadaan meningkat ini tentu dibarengi dengan kemampuan personal kita ya, kemampuan personal kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi, sehingga dalam mengantisipasi kecemasan di masa kondisi COVID ini juga kita perlu meningkatkan ya, meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Meningkatkan daya tahan tubuh kita tidak hanya dari aspek fisik tapi juga aspek psikis, aspek kejiwaan ya. Jadi peningkatan imunitas fisik juga peningkatan imunitas jiwa. Ya, kalau tadi itu penanganannya ya, penanganannya sudah di tahapan cemas sedang ya. Nah, di tahap awal kita antisipasi, kita meningkatkan kewaspadaan. Nah, salah satunya dengan peningkatan imunitas fisik maupun imunitas jiwa. Bagaimana peningkatan imunitas fisik tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok, oleh nurse muda, penyaji ya. Kita perhatikan kembali ya nutrisi, gizi yang kita konsumsi ya, makanan minum yang kita konsumsi ya, minum yang cukup. Nah, olahraga ya diusahakan ya. Kemudian sambil beraktivitas menjalani profesi, menjalani kegiatan sehari-hari, ya kita saling mengingatkan untuk menyempatkan diri ya, olahraga, berjemur pagi hari ya, kalau sedang profesi di masyarakat tadi ada Siti Wakida ya. Sekalian kunjungan keluarga ya, mungkin cari waktu sambil berjemur pagi itu sekaligus ya, 1 kali jalan, dan juga diusahakan walaupun mungkin banyak harus dikerjakan tapi istirahat memang harus cukup. Kemudian peningkatan imunitas kejiwaannya ya, peningkatan imunitas kejiwaan juga sangat banyak. Nah, tadi misalnya bagaimana kita tetap rileks ya, merilekskan kondisi fisik kita ya, salah satunya dengan latihan pernafasan tadi ya. Kemudian juga bagaimana kita tetap menjaga emosi kita tetap positif ya. Kalau emosi kita positif, endorfin yang diproduksi oleh tubuh meningkat ya. Nah, ini juga akan meningkatkan imun ya. Kita untuk menjaga emosi positif ini bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang menjadi kegiatan kesukaan kita ya, atau hobi. Nah, jadi sempatkan melakukan hobi-hobi kita. Kemudian juga berbicara, berkomunikasi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya, karena sering kali dan kita mungkin kadang-kadang ini ya secara nggak sadar membicarakan hal-hal yang justru itu akan merugikan diri kita sendiri, menurunkan imunitas kita gitu ya. Kemudian pikiran positif. Jadi jaga tetap kita bisa berpikir positif ya. Positif pada diri kita sendiri, pada keluarga, pada orang lain, pada teman dan sebagainya ya. Jadi jaga pikiran positif. Begitu juga perilaku positif.
Ya, perilaku positif, jaga perilaku positif. Ini untuk peningkatan imun jiwa kita juga ya. Kemudian hubungan dengan orang lain yang secara positif juga ya. Jadi kita tetap membina hubungan, kita tetap menjaga hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan siapapun ya. Kita saling memberi salam ya, saling memberi pujian. Kemudian bisa ya saling tolong menolong ya, ini menjaga relasi, menjaga hubungan positif ya dengan orang di sekeliling kita. Kemudian juga tentu ya kita tetap masuk dalam peningkatan imun jiwa itu adalah menjaga untuk spiritualitas ya, spiritual yang positif juga ya. Jadi kita berserah diri, kita kembali pada yang maha kuasa, yang maha mengatur segalanya ya. Jadi di sini saya mungkin menekankan, menambahkan untuk masalah kecemasan di pandemi COVID ini, ya kita juga perlu untuk kemampuan kita dalam hal di level 1 ya, kita waspada, tapi diimbangi waspada kita itu dengan ya kemampuan kita. Kita tahu bagaimana meningkatkan imunitas fisik, juga bagaimana meningkatkan imunitas kejiwaan kita. Itu ya. Jadi saya rasa itu saja pembawa acara yang saya tambahkan ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kelompok Nurse Muda ya. Sekali lagi selamat untuk kelompok Nurse Muda maupun kepada seluruh peserta ya dalam kegiatan webinar ini. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Nurse Jumaini, MKEP SPJ, yang telah memberikan tanggapan dan sarannya kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Jadi, baiklah kita sampai ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemenang door prize kita pada hari ini. Di sini saya sudah mendapatkan 5 peserta yang beruntung mendapatkan door prize. Jadi peserta kita yang pertama yang beruntung yaitu Tiara Indriani Deslaini Escape. Peserta yang kedua Rahmat Novriansyah. Peserta ketiga yang beruntung yaitu Siti Wahida. Peserta keempat, Rahmania Siregar, dan peserta terakhir yang mendapatkan door prize yaitu Bapak Devri Edison. Saya ucapkan selamat kepada 5 peserta kita yang beruntung mendapatkan door prize pada acara kita pada hari ini. Oke, kepada 5 peserta nantinya dapat memfollow up panitia untuk pemberian hadiah. Baiklah, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, kita sesi berfoto bersama dulu ya. Kepada semua peserta dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke, di sini saya akan bantu untuk mengcapture kegiatan kita pada hari ini. Oke, diharapkan semua peserta menghidupkan kameranya. Oke, pada layar pertama, 1, 2, 3. Oke, layar kedua, 1, 2, 3. Oke, baiklah, terima kasih kepada semua peserta. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia hadir mengikuti webinar keperawatan jiwa yang ditaja oleh Nurse Muda Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Saya sebagai pembawa acara dan mewakili rekan-rekan Nurse Muda mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Oke, baiklah. Kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara, sampai dengan selesai, akan mendapatkan
e-sertifikat dari Nurse Muda Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Jadi para peserta bisa mendownload e-sertifikatnya di kolom komentar pada link yang telah dibagikan oleh fasilitator. Oke, baiklah. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh mekar di atas batu. Saya sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.